Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai peranan guru dalam administrasi pendidikan, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi dalam mata kuliah Administrasi Persekolahan untuk mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Mohon bisa dipahami setiap penjelasan yang akan saya jelaskan dalam video ini terkait dengan peran guru dalam administrasi pendidikannya, terutama mengenai administrasi yang harus disiapkan guru di dalam pendidikannya. Sebelum saya menjelaskan materi mengenai peran guru dalam administrasi pendidikan, perlu saudara pahami terkait dengan capaian pembelajarannya, sehingga ini bisa menjadi perhatian bagi saudara dalam pemahaman terkait dengan pembelajaran yang akan disampaikan pada materinya. Nah, setelah mempelajari materi pada video ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami peran guru dalam administrasi pendidikan. Nah, mohon ini diperhatikan dan mudah-mudahan dari video yang akan saya sampaikan, saudara bisa mencapai pembelajarannya. Sebelum kita menjelaskan mengenai peranan guru dalam administrasi pendidikan, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari guru itu sendiri apa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pengertian guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Definisi guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih peserta didiknya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para peserta didiknya. Nah, dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun sikap atau akhlaknya. Nah, itu adalah pengertian guru yang harus kita pahami terlebih dahulu. Setelah saudara memahami pengertian dari guru, selanjutnya saudara harus memahami juga tugas dan tanggung jawab seorang guru. Ada beberapa tugas dan tanggung jawab seorang guru. Yang pertama adalah mengajar peserta didik. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada para peserta didiknya. Dalam hal ini, fokus utama kegiatan mengajar adalah dalam hal intelektual, sehingga para peserta didik mengetahui mengenai materi dari suatu disiplin ilmu. Contohnya, guru ekonomi yang mengajar materi mengenai ekonominya. Selain tugas mengajar, guru diharapkan memberi peserta didik materi tertulis di buku ataupun media lain sehingga peserta didik dapat terpengaruh dan dapat menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh setiap pelajarannya. Lalu yang kedua, mendidik peserta didik. Mendidik peserta didik merupakan hal yang berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu. Dalam hal ini, kegiatan mendidik adalah bertujuan untuk mengubah tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik. Jika tadi mengajarkan itu lebih fokus kepada memberikan pemahaman, pengetahuan mengenai bidang keilmuannya atau disiplin keilmuannya, jika mendidik itu lebih kepada tingkah laku peserta didik sehingga bisa menjadi
yang lebih baik lagi. Proses mendidik peserta didik merupakan hal yang lebih sulit untuk dilakukan daripada mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Selain itu, seorang guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, sehingga para peserta didik dapat memiliki karakter yang baik sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Menjadi seorang guru itu harus mampu memperlihatkan sikap yang baik juga, karena guru akan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Sehingga nanti saudara ketika menjadi seorang guru harus memperlihatkan sikap-sikap yang baik sehingga bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya. Seorang guru itu dituntut untuk memberikan peserta didik contoh untuk mengubah tindakan dan karakter mereka sehingga mereka dapat berbuat lebih baik. Jika seseorang mengikuti efek positif dari pola interaksi peserta didik itu sendiri, maka seseorang itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruknya. Seperti contohnya, ketika kita ingin menerapkan disiplin kepada peserta didik, terlebih dahulu kitanya yang harus disiplin. Baik itu dalam mengajar, ya, ketepatan waktu untuk masuk ke kelas, ya. Kita nggak bisa sebagai seorang guru menuntut peserta didik itu harus disiplin, sementara kitanya malas-malasan. Ya pasti nanti peserta didik itu akan melihat kita gitu, ya. Oleh karena itu, ya itulah bahwa guru itu harus menjadi teladan, ya. Yang ketiga, memberi bimbingan dan pengarahan pada peserta didik. Para peserta didik mungkin saja mengalami kebingungan atau keraguan dalam proses belajar mengajarnya. Nah, seorang guru yang baik harus bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar tetap berada pada jalur yang tepat. Dalam hal ini, mengarah kepada tujuan pendidikannya. Tugas guru yang lainnya dapat memberikan bimbingan juga kepada peserta didik. Instruksi-instruksi diharapkan untuk mengembangkan keterampilan motorik dan keterampilan lain yang diperoleh oleh peserta didik. Selanjutnya yang keempat, melatih peserta didik. Seorang guru juga memiliki tugas untuk melatih para peserta didiknya agar memiliki keterampilan dan kecakapan dasar. Bila di sekolah umum, para guru melatih peserta didik tentang keterampilan dan kecakapan dasar, maka di sekolah kejuruan atau SMK, guru akan memberikan keterampilan dan kecakapan lanjutan sesuai dengan disiplin ilmunya. Nah, itu salah satu tugas dari guru juga. Bagaimana guru itu harus mampu melatih peserta didiknya, terutama dalam hal keterampilan. Kalau contohnya saudara ada mata kuliah akuntansi, ya. Nah, seorang guru harus mampu melatih pemahaman atau penguasaan terkait dengan pencatatan akuntansinya. Nah, itu salah satu tugas guru, yaitu melatih peserta didik. Yang kelima, memberikan dorongan baik moral maupun mental. Seorang guru mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan peserta didik dorongan moral dan mental, sehingga mereka dapat mengatasi masalah yang muncul selama pembelajaran formalnya ataupun pendidikan informalnya. Contohnya, jika seorang anak mendapatkan skor terendah di antara teman-teman yang lainnya, maka seorang guru itu harus bisa mendorong anak itu harus lebih giat lagi belajar, bukan mengolok-oloknya, ya. Bahkan sebisa mungkin seorang guru harus bisa memberikan penghargaan kepada peserta didik yang mampu memperoleh nilai lebih baik dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, sehingga akan termotivasi peserta didik yang belum tuntas untuk materi-materi selanjutnya itu bisa lebih baik lagi, karena termotivasi ingin mendapatkan penghargaan dari seorang guru. Yang keenam, memberikan evaluasi.
Peringkat pendidikan tidak sama dengan penilaian. Evaluasi juga dapat dikaitkan dengan guru sendiri. Karena evaluasi ini memberikan wawasan tentang keberhasilan guru dalam memberikan pendidikan kepada peserta didiknya. Nah, evaluasi di sini bukan hanya mengevaluasi hasil dari peserta didiknya, tetapi seorang guru itu harus mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Siapa tahu ketika dalam pembelajaran yang bermasalah itu bukan peserta didiknya tidak bisa memahami, tetapi cara gurunya dalam memberikan pemahaman itu kurang bisa dipahami oleh peserta didiknya. Makanya harus melakukan evaluasi. Yang ketujuh, memberikan penilaian. Adalah tanggung jawab seorang guru untuk memberikan penilaian kepada peserta didiknya. Mengapa? Karena untuk mengetahui sejauh mana peserta didik tersebut memahami materi-materi yang sudah diberikan oleh gurunya. Kalau peserta didik tidak diberikan penilaian, ya, peserta didik tidak akan tahu sejauh mana dia memahami materi yang sudah dipahaminya. Dan yang terakhir, melaksanakan pengadministrasian guru. Nah, ini kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tugas guru dan tanggung jawab guru itu harus mampu melakukan administrasi dengan baik atau pengadministrasian secara baik. Ya. Nanti akan dijelaskan apa saja yang harus diadministrasikan oleh guru. Nah, itu ya tugas dan tanggung jawab seorang guru. Ada beberapa kemampuan dan sikap yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, guru itu harus menguasai kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Kurikulum adalah pemandu program belajar mengajar, pelaksanaan, dan hasil belajar yang hendak dicapai. Tanpa berpegang pada kurikulum, maka proses belajar mengajar tidak memiliki arah dan tujuan. Karena itu, guru yang profesional memiliki penguasaan yang sangat mendalam terhadap kurikulum. Mereka mengetahui cakupan materinya, mengetahui tujuan yang hendak dicapainya, mengetahui tata urutan penyajian dan porsi waktu yang diperlukan. Guru juga hendaknya mengetahui bagaimana mengimplementasikan kurikulum dalam program tahunan, program-program semester, dan persiapan mengajar yang efektif untuk menyerap kurikulum. Kurikulum diikuti dengan perangkat pedoman pelaksanaan. Guru yang profesional selain menguasai pedoman tersebut, juga memiliki kreativitas untuk mengembangkannya. Guru yang berhasil dalam pengajaran adalah guru yang mampu mempersiapkan peserta didiknya untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kurikulumnya. Nah, lebih lanjut mengenai kurikulum ini akan kalian pelajari di semester 3 pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Lalu yang kedua, seorang guru itu harus menguasai materi. Sebagai pengajar, guru hendaknya menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan, serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya. Karena itu, sebenarnya guru adalah seorang pelajar yang harus belajar secara terus-menerus. Dalam artian, guru tidak boleh cepat puas dengan ilmu yang sudah mereka miliki. Tetapi guru harus mampu mengembangkan, harus mampu mempelajari lagi. Karena yang namanya ilmu pengetahuan semakin berkembang, semakin maju zamannya, akan semakin meningkat juga. Oleh karena itu, kalau seorang guru tidak mengupgrade pengetahuannya, maka akan tertinggal. Bahkan bisa saja tertinggal dari peserta didiknya. Sehingga penting guru itu harus menguasai materinya dan harus mampu untuk belajar kembali.
Yang ketiga, menguasai metode dan teknik penilaian. Seorang guru akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik bila ia menguasai dan mampu melaksanakan keterampilan mengajar dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pelajarannya, tujuan, dan pokok bahasan yang diajarkannya. Bahan belajar yang telah dikuasainya belum tentu dapat dicerna oleh peserta dengan baik apabila tidak disampaikan oleh guru dengan baik pula. Proses penyampaian ini memerlukan kecakapan khusus. Dengan demikian, perlu penguasaan guru terhadap metode penyampaian agar peserta didik itu tidak pasif, melainkan terlibat secara aktif dalam interaksi belajar mengajarnya. Seorang guru yang cakap dan disegani adalah guru yang menguasai setiap metode, sehingga para peserta didik terangsang untuk terus belajar. Guru pun hendaknya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang alat-alat ataupun media pembelajaran agar lebih mengefektifkan proses belajar mengajarnya. Nah, jadi pada intinya, guru itu harus memahami dan menguasai metode-metode pembelajaran, baik itu metode ceramah, metode diskusi, ataupun metode-metode yang lainnya. Nah, mengenai metode ini, nanti pun secara lebih jelasnya, secara lebih rincinya akan dijelaskan pada semester 4, yaitu di mata kuliah model pembelajaran ekonomi. Nah, yang selanjutnya mengenai penilaian. Guru pun harus mampu memahami bagaimana teknik penilaian yang baik. Penilaian merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses belajar mengajar. Setelah guru melaksanakan pembelajaran, secara otomatis guru tersebut harus melakukan penilaian. Apa tujuannya? Untuk melihat sejauh mana penguasaan pemahaman materi yang sudah dikuasai oleh peserta didiknya. Sejauh mana kemajuan belajar peserta didiknya. Dan sejauh mana perkembangan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah komitmen terhadap tugas. Seorang guru itu harus memiliki komitmen terhadap tugasnya. Profesi guru sangatlah berlainan dengan profesi yang lainnya. Karena pekerjaan guru itu menyangkut pertumbuhan, perkembangan fisik, dan intelektual seorang anak manusia. Segala kegiatan belajar mengajar harus disiapkan secara matang. Untuk itu, guru harus benar-benar menyatu, menjiwai, dan menghayati tugas-tugas keguruannya. Guru yang demikian akan lebih dicintai oleh peserta didiknya, sehingga nanti hasil yang didapatkannya akan maksimal. Jadi guru itu harus memiliki komitmen terhadap tugasnya, baik itu dalam mengajar, mendidik, dan lain-lainnya. Dan yang kelima, disiplin. Seorang guru itu harus disiplin. Pendidikan adalah suatu proses. Bersama proses itu, anak tumbuh dan berkembang dalam pembelajarannya. Pendidik dengan sengaja harus mempengaruhi arah proses sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan diterima serta berlaku dalam masyarakat. Kuat lemahnya pengaruh itu sangat bergantung pada kedisiplinan yang ditetapkan dan dicontohkan oleh guru. Di kelas, guru adalah pemimpin yang menjadi teladan dan panutan bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, disiplinnya seorang guru itu menjadi suatu keharusan yang dilakukan, sehingga mampu memotivasi peserta didiknya agar sama-sama bisa disiplin. Nah, itu adalah kemampuan dan sikap yang harus dimiliki guru untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Setelah kita memahami apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru, maka kita akan memahami juga apa saja peran guru bagi peserta didiknya.
Nah, yang pertama adalah sebagai pengajar, yaitu orang yang mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Yang kedua, sebagai pendidik, yaitu orang yang mendidik muridnya atau peserta didiknya agar memiliki tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, sebagai pembimbing, yaitu orang yang mengarahkan peserta didiknya agar tetap berada pada jalur yang tepat sesuai dengan tujuan pendidikannya, termasuk harus mampu membimbing peserta didiknya agar bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Yang keempat, sebagai motivator, yaitu orang yang memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didiknya dalam belajar. Jadi penting guru itu memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Lalu yang kelima, sebagai teladan, yaitu orang yang memberikan contoh dan teladan yang baik bagi peserta didiknya. Yang keenam, sebagai administrator, yaitu orang yang mencatat perkembangan peserta didiknya, termasuk merencanakan proses pembelajaran yang akan dilakukannya. Yang ketujuh, sebagai evaluator, yaitu orang yang melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar peserta didiknya, baik evaluasi kepada peserta didiknya ataupun evaluasi terkait dengan yang sudah dilakukan oleh gurunya itu sendiri. Dan yang kedelapan, sebagai inspirator, yaitu orang yang menginspirasi para peserta didiknya sehingga memiliki suatu tujuan di masa depannya. Nah, itu adalah peran guru dalam pendidikan, terutama kaitannya dengan peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan guru sebagai administrator. Fokus pada materi kita yang sekarang. Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar saja, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajarannya. Oleh karena itu, seorang guru dituntut bekerja secara administrasi yang teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik oleh seorang guru. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar, ataupun kegiatan yang lainnya merupakan dokumen yang berharga sebagai tanda bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekali lagi, seorang guru itu tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar saja. Harus kita pahami, harus kita ingat. Tetapi seorang guru pun harus mampu menjadi administrator pada bidang pendidikan dan pengajarannya. Partisipasi guru dalam administrasi sekolah sangat penting dan menjadi keharusan. Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik, melainkan juga sebagai administrator pada bidang pendidikannya. Oleh karena itu, seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur yang segala pelaksanaannya dalam kaitannya dengan proses belajar mengajarnya perlu dan harus diadministrasikan secara baik. Hal itu dilakukan oleh guru harus secara benar-benar sehingga bisa menjadi seorang pengajar dan pembimbing yang profesional. Nah, jadi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh seorang guru, baik sebelum guru itu melaksanakan pembelajaran maupun setelah melaksanakan pembelajaran, harus diadministrasikan dengan baik. Dan nanti akan ada pembahasan di Salindia selanjutnya, apa saja sih administrasi-administrasi dari mulai perencanaan sampai dengan setelah guru melaksanakan proses belajar mengajarnya. Akan kita jelaskan pada salindia berikutnya. Nah, di sini saya berharap kalian harus paham dulu bahwa tugas guru itu sekali lagi bukan hanya mengajar saja atau mendidik saja, tetapi harus mampu mengadministrasikan apa yang sudah dilakukannya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan administrasi guru. Yang pertama sebagai pedoman pembelajaran. Dalam hal ini, memberikan arahan bagi seorang guru tentang kegiatan apa yang harus dilakukan, termasuk kapan melakukan kegiatan tersebut dan bagaimana melakukannya. Administrasi mengajar tersebut sudah tertera perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan oleh gurunya, pelaksanaannya, dan pengevaluasian serta tindak lanjut yang akan dilakukannya. Yang kedua, sebagai standar minimal kinerja guru. Seorang guru yang baik dalam kegiatan mengajarnya pasti terencana dan terstruktur secara sistematis, terstruktur dan teradministrasi secara baik. Ketika pengawas atau bahkan guru itu sendiri ingin mengukur kinerjanya, maka dengan melihat administrasi yang mereka miliki, akan bisa dilihat sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh guru tersebut. Keberadaan administrasi mengajar tersebut dijadikan alat untuk mengevaluasi kinerja guru dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam proses-proses pembelajaran ataupun perencanaan yang dilakukannya. Dan yang ketiga, peningkatan kinerja guru dan sebagai alat evaluasi kinerja guru. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Guru dan Dosen, maka salah satu pembahasannya mengenai kelengkapan administrasi guru yang baik dan benar adalah sesuatu yang mesti terpenuhi, sehingga akan mampu meningkatkan kinerja seorang guru. Sedangkan alat evaluasi kinerja guru dapat dilihat dari kelengkapan administrasi mengajarnya. Supervisi pengajaran yang pertama dan utama adalah melihat kelengkapan administrasi mengajar seorang guru. Sehingga apabila lengkap administrasi gurunya, maka bisa diartikan dan bisa terlihat bahwa kinerja seorang guru itu baik. Nah, itu adalah tujuan dari administrasi guru. Mengapa guru harus melakukan administrasi atau pengadministrasian terkait dengan proses perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan oleh gurunya. Ya. Nah, dari sini sekali lagi kita harus memahami ya bahwa seorang guru itu penuh dengan perencanaan. Contoh, misalkan saya dalam pembelajaran melaksanakan diskusi. Nah, diskusi yang saya lakukan itu bukan semata-mata pada saat saya di kelas ingin diskusi begitu saja. Tidak, tetapi diskusi yang dilakukan itu memang sudah direncanakan oleh saya. Ya. Nah, begitupun mungkin yang Anda alami ketika Anda bersekolah dulu. Ketika Anda bersekolah dulu, lalu guru melakukan diskusi. Nah, diskusi yang dilakukannya itu sekali lagi bukan pada saat itu ingin dilakukan, tetapi memang sudah direncanakan oleh gurunya. Sehingga mengenai materi-materinya, topik-topik yang dibahas dalam diskusinya, memang itu sudah direncanakan oleh seorang guru. Ya, makanya penting bagi seorang guru untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan-kegiatan pembelajarannya, baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengevaluasiannya. Setelah saudara memahami pentingnya administrasi guru, ya, lalu tujuan dari administrasi guru, nah selanjutnya saudara harus memahami juga apa saja yang harus dibuat administrasinya oleh seorang guru. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa administrasi guru yang harus dimiliki. Yang pertama, guru itu harus memiliki kalender pendidikan minimal yang dibuat oleh sekolah. Karena biasanya kalender pendidikan itu bermacam-macam, ya. Ada yang dibuat oleh kementerian, ada yang dibuat oleh provinsi, lalu kota atau kabupaten, termasuk oleh sekolah. Ya. Nah, minimal guru itu harus memiliki yang sekolah, karena biasanya kalau yang sekolah itu pasti sudah sesuai dengan kalender pendidikan yang dibuat oleh kota atau kabupaten, provinsi maupun pusat, pemerintah pusat. Lalu yang kedua harus memiliki program tahunan.
Program tahunan itu jabaran dari kalender pendidikan yang sudah dimiliki. Nah, program tahunan ini dibuat oleh seorang guru. Lalu yang ketiga, program semester itu adalah penjabaran dari program tahunan. Lalu seorang guru harus memiliki atau membuat silabus. Ya. Lalu yang kelima, harus mampu menganalisis SKL, KI, dan KD atau bisa disebut juga analisis kurikulum. Lalu yang keenam, prosedur penilaian ataupun pedoman-pedoman penilaian yang akan dilakukan ketika nanti seorang guru melakukan penilaian hasil belajar. Lalu yang ketujuh, guru itu harus memiliki RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Lalu guru pun yang kedelapan harus menyusun KKM-nya. Lalu yang kesembilan, membuat jurnal atau agenda guru ya dalam pelaksanaan pembelajarannya. Setiap harinya itu harus dibuat. Lalu harus memiliki buku absensi. Lalu harus membuat daftar nilai juga ya dari masing-masing peserta didik. Lalu harus memiliki buku pegangan, baik itu buku paket, modul, ataupun LKS atau LKPD. Lalu yang ke-13 harus memiliki bahan ajar berbasis ICT, bisa berupa contohnya PowerPoint. Lalu yang ke-14 harus memiliki dan membuat kisi-kisi soal ulangan. Yang ke-15 harus membuat kartu soal. Yang ke-16 itu harus menganalisis hasil dari ulangan yang sudah dilakukan. Yang ke-17 harus membuat program remedial. Yang ke-18 membuat program pengayaan. Yang ke-19 harus memiliki kumpulan soal atau bank soal. Dan yang terakhir harus melaksanakan penelitian tindakan kelas sebagai dasar untuk mengevaluasi proses belajar mengajar yang dilakukan oleh gurunya. Nah, ini adalah jenis-jenis administrasi yang harus dimiliki oleh guru. Ya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatunya. Tetapi nanti setelah saudara memahami jenis-jenisnya yang harus dimiliki tentang pengadministrasiannya apa saja yang harus dibuat dan dimiliki oleh seorang guru. Nah, nanti di mata kuliah yang lainnya akan lebih dijelaskan secara rinci dari ke-20 jenis ini. Ya, nanti akan dibahas seperti contohnya kalender pendidikan, program tahunan, program semester, silabus, analisis SKL, KIKD. Itu akan dibahas pada semester 6, yaitu ketika saudara mengambil mata kuliah telah kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Ya. Nah, nanti penilaian KKM, ya, lalu kisi-kisi ulangan, kartu soal, analisis hasil ulangan, program remedial, pengayaan, itu nanti akan saudara pelajari di semester 5, yaitu ketika saudara mengambil mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi. Jadi sekarang minimal saudara tahu dulu apa saja yang harus diadministrasikan oleh seorang guru. Nah, nanti secara mendalamnya mengenai penjelasan dari masing-masing ini akan dibahas di mata kuliah yang lain secara mendalam dan mendetail. Baik, setelah saudara memahami mengenai administrasi guru, ya, lalu tadi sudah memahami juga terkait jenis-jenis pengadministrasian guru atau apa saja yang harus diadministrasikan oleh seorang guru. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Nah, dalam undang-undang tersebut disebutkan juga bahwa kompetensi guru itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Saya akan coba jelaskan satu persatu.
Yang pertama, kompetensi pedagogik. Dalam kompetensi pedagogik ini, guru harus melakukan pengelolaan pembelajaran kelas dengan baik. Dalam melakukan pemilihan model pembelajaran, pemilihan metode, itu harus mampu menyampaikan materi yang perlu diperhatikan benar-benar dan disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan daerahnya masing-masing. Lalu bagaimana seorang guru harus mampu mengelompokkan siswa-siswa dengan baik agar bisa bekerja sama dan melaksanakan pekerjaannya itu dengan baik. Ya. Jadi kompetensi pedagogik ini lebih mengarah kepada bagaimana guru harus mampu mengatur proses pembelajaran di kelasnya. Termasuk guru harus paham juga mengenai karakteristik dari peserta didiknya. Sehingga dalam menentukan model atau pemilihan metode pembelajaran itu disesuaikan dengan kriteria-kriteria peserta didiknya. Lalu yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian di sini maksudnya bahwa guru itu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi di dalam kelas. Agar guru memiliki wibawa dan peserta didik itu bisa percaya kepada gurunya. Selain itu, guru pun harus bisa menjadi panutan ya, ataupun teladan bagi peserta didiknya, bahkan masyarakat. Guru juga harus bersemangat di dalam kelas agar dapat memberikan efek positif bagi peserta didiknya. Sehingga peserta didik itu akan termotivasi oleh gurunya. Nah, itu adalah kompetensi kepribadian. Jadi seorang guru itu harus memiliki kepribadian yang baik gitu. Ya. Karena pada dasarnya atau pada prinsipnya guru itu akan menjadi teladan baik bagi peserta didiknya ataupun bagi lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga, seorang guru harus memiliki kompetensi sosial. Maksudnya di sini adalah guru harus bisa berkomunikasi dengan baik. Baik itu dengan peserta didiknya, baik itu dengan sesama guru, baik itu dengan lingkungan masyarakatnya. Sehingga bisa dipahami dan diterima secara optimal. Nah, maksud di dalam kompetensi sosial ini, bahasa Sundanya mah guru teh tongkuleun, harus mampu bergaul. Ya, menjadi seorang guru itu harus mampu bergaul. Karena seperti yang sudah saya sampaikan pada salindia-salindia sebelumnya, guru itu harus terus-menerus belajar. Dan belajar itu bukan hanya sebatas dari apa yang dibaca atau apa yang dilihat. Bisa dari hasil berkomunikasi dengan orang lain, guru akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Oleh karena itu guru itu harus memiliki kompetensi sosial yang baik. Ya. Terlebih lagi guru itu akan dipandang baik oleh masyarakat. Ya. Sehingga guru harus memperlihatkan jiwa sosial yang baik juga di lingkungan masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir, guru itu harus memiliki kompetensi profesional. Sebagai seorang guru yang profesional, sudah seharusnya guru itu harus menguasai materi-materi pembelajarannya. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum guru melakukan pembelajaran adalah guru harus bisa menyiapkan sumber-sumber belajar yang relevan sesuai dengan kurikulumnya, ya. Dan harus juga disesuaikan dengan sarana prasarana yang adanya, ya. Nah, dalam kompetensi profesional ini, bagaimana caranya guru itu harus memperlihatkan bahwa ya guru harus paham terkait dengan materi-materi ajarnya. Contohnya, seorang guru ekonomi dalam memahami kompetensi profesionalnya, ya guru ekonomi itu harus paham mengenai perekonomiannya. Ya,
harus up to date mengenai permasalahan-permasalahan ekonomi, terutama yang ada di negaranya ataupun di daerahnya. Nah, itu adalah kompetensi guru yang kalian nanti setelah selesai melaksanakan perkuliahan, lulus, lalu Anda menjadi seorang guru. Nah, Anda itu harus memiliki 4 kompetensi ini, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, pembahasan mengenai kompetensi guru ini akan dibahas pada mata pelajaran atau mata kuliah yang lain. Ya. Nah, di sini sekilas saja 4 kompetensi ini yang harus kalian pahami dan dimiliki oleh seorang guru. Nah, pembahasan terakhir pada Salindia ini adalah mengenai kode etik guru. Setiap profesi dalam sebuah pekerjaan pasti memiliki dan mempunyai sebuah kode etik agar apa yang menjadi misi dan prosesnya bisa berjalan dengan harmonis, termasuk tidak terkecuali pada profesi guru. Guru di Indonesia merupakan sebuah profesi yang memiliki konotasi dan citra yang mulia dan agung. Karena profesi ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, yang berkualitas, serta memiliki etika yang baik atau sikap yang baik. Tentu dengan tanggung jawab seperti itu, guru harus memiliki sebuah kode etik. Kode etik guru itu hampir sama seperti profesi lainnya dengan segala tanggung jawabnya. Nah, di sini ada 9 kode etik guru ya, yang harus dilakukan oleh guru, yang harus dilaksanakan oleh seorang guru. Yang pertama, guru itu harus berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Lalu yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didiknya. Yang kelima, guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan. Yang kedelapan, guru bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan adanya kode etik yang dianut oleh guru, maka menjadikan profesi guru itu bisa lebih jelas dan bisa menjadi teladan. Adanya kode etik juga bisa memicu guru agar mampu mengembangkan dan mengemban tugas dan kewajibannya secara cerdas dan bijaksana. Nah, itu kode etik guru yang harus kita pahami karena saudara itu disiapkan untuk menjadi seorang guru. Maka harus paham dan menguasai kode etik guru sehingga nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, sekian untuk materi kali ini ya, terkait dengan peran guru dalam administrasi pendidikan. Ya. Sekali lagi bisa kita simpulkan ya bahwa administrasi bagi seorang guru itu sesuatu hal yang sangat penting. Setiap hal yang dilakukan oleh guru, baik dalam proses belajar mengajarnya ataupun dalam evaluasi proses belajar mengajarnya, itu harus teradministrasi dengan baik. Dari mulai perencanaan,
pelaksanaan, sampai dengan evaluasi yang dilakukan oleh guru tersebut. Ya, jadi itu yang penting yang harus kita pahaminya. Nah, sekaitan dengan apa saja administrasi-administrasi yang harus dimiliki dan dibuat oleh gurunya, nah, tadi sudah saya jelaskan juga pada salindia-salindia sebelumnya. Mudah-mudahan kita memahami apa saja yang menjadi tugas administrasi guru sehingga kita bisa disebut sebagai guru yang profesional. Karena selain mengajar dan mendidik, kita pun mampu melakukan pengadministrasian dengan baik. Sekian untuk materi kali ini, mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dengan baik. Jika nanti ada yang belum dipahami, boleh silakan langsung saudara menuliskan pertanyaannya pada forum diskusi atau tanya jawab dosen dan mahasiswa. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan-pembahasan materi yang selanjutnya. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.